Kare merupakan sebuah kecamatan di lereng Gunung Wilis, Madiun, yang dikenal dengan perkebunan kopi dan keindahan. Alamnya yang asri namun menyimpan sejarah kelam yang membisu. Bagi Dimas Baskoro, seorang pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi gudang di kawasan perkotaan Madiun, jalur menanjak menuju Kare adalah rute harian yang melelahkan. Dimas adalah sosok yang rasional, tidak mudah percaya takhayul, dan terbiasa pulang larut malam demi mengejar lembur untuk menopang ekonomi. Ganya, pada Kamis malam di pertengahan bulan Oktober, jam dinding kantor sudah menunjukkan jam 22:30 WIB. Ketika ia akhirnya menyalakan sepeda motor Matic miliknya untuk menempuh perjalanan pulang sejauh hampir 30 km menuju rumahnya di daerah perkebunan atas. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya, dengan kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal jalanan. Sejak ia melewati batas gerbang Kecamatan Dungus, jalur utama yang biasa ia lewati sedang mengalami perbaikan total akibat longsor kecil, memaksa Dimas untuk mengambil rute alternatif, melewati jalan pintas perkampungan yang perlahan menyempit dan membelah kawasan hutan jati tua. Jalan alternatif ini dikenal warga lokal sebagai jalur yang sepi, minim penerangan, dan langsung berbatasan dengan area lembah yang menjadi saksi bisu peristiwa pembersihan Simpacism PKI pada akhir tahun 1960-an. Dimas mengetahui sejarah itu dari kakeknya. Namun malam itu, rasa lelah yang teramat sangat mengalahkan segala kewaspadaan yang seharusnya ia miliki saat memasuki kawasan hutan yang mulai sunyi. Ketika roda motornya mulai melintasi aspal yang rusak di kawasan hutan Kare, lampu utama kendaraannya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang membelah kegelapan pekat di depan. Di kanan dan kiri jalan, pohon-pohon jati berukuran besar berdiri tegak, seperti raksasa yang mengawasi setiap pergerakannya. Dengan daun-daun kering yang sesekali gugur dan tergilas ban motornya, menciptakan bunyi kresek yang monoton. Sunyi yang tercipta terasa tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik atau serangga malam yang biasanya saling bersahutan di area hutan lereng gunung. Atmosfer di sekitar Dimas mendadak berubah menjadi sangat berat, seolah oksigen di tempat itu menipis dan digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang belakangnya. Dimas mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersenandung. Kecil and sesekali membetulkan posisi helmnya, yang terasa agak longgar, namun perasaan tidak nyaman mulai merayap di dadanya ketika ia menyadari bahwa ia tidak mendapati satupun kendaraan lain yang melintas, baik dari arah depan maupun dari arah belakang sejak 10 menit lalu. Jalanan ini seolah mengisolasi dirinya dari peradaban luar, menyisakan deru mesin motornya yang terdengar ganjil dan memantul di antara batang-batang pohon tua. Dari arah kegelapan hutan di sebelah kanan, ia lantas mencium aroma yang sangat mengganggu. Indera penciumannya bau amis darah yang bercampur dengan aroma tanah basah yang membusuk secara pekat. Ia refleks menurunkan kecepatan. Motornya menjadi 40 km per jam karena pandangannya sedikit terganggu oleh kabut yang tebal menebal di permukaan aspal. Tepat saat ia melewati sebuah jembatan beton kecil di atas sungai berbatu yang mengalir di dasar lembah, mesin sepeda motornya mendadak sendit seolah kehabisan bahan bakar. Padahal indikator bensin masih menunjukkan tangki terisi penuh. Dimas mulai merasakan kepanikan kecil menjalar di ujung jari-jarinya yang mendingin di atas stang motor. Ia mencoba mempertahankan gas, namun mesin tersebut akhirnya mati sepenuhnya tepat di tengah kegelapan. Jalan yang diapit oleh rimbunnya pohon-pohon tua. Dalam keheningan total yang tercipta setelah mesin motornya mati, Dimas tertegun di atas jok kendaraannya, berusaha mencerna situasi yang sedang ia hadapi. Di sekelilingnya, kegelapan terasa begitu absolut, dan satu-satunya
Hal yang bisa ia dengar adalah suara detak jantungnya sendiri yang berpacu cepat serta suara napasnya yang memburu. Di tengah keheningan yang mengekam itu, dari arah bawah lembah dekat jembatan yang baru saja ia lewati, terdengar suara langkah kaki yang berat, berjalan di atas guguran daun kering secara perlahan. Langkah kaki itu tidak terdengar seperti langkah manusia normal, melainkan seperti sesuatu yang diseret dengan paksa, bergerak naik menuju ke arah posisi Dimas berada. Untuk memahami apa yang sedang dihadapi oleh Dimas di jalur tersebut, kita harus kembali ke catatan sejarah lokal tahun 1965 hingga 1968 di kawasan lereng Wilis, lembah di sekitar jembatan beton itu, yang oleh tetua adat setempat dinamakan Luang Kali Anyar, dahulu merupakan lokasi eksekusi masal rahasia bagi orang yang dituduh terlibat dalam gerakan sayap kiri. Puluhan kepala keluarga dari desa-desa sekitar dibawa ke tempat ini pada dini hari menggunakan truk militer untuk kemudian dieksekusi tanpa peradilan, dan jasadnya dibuang begitu saja ke dalam jurang dangkal atau ditimbun tanah secara seadanya. Tanah yang diinjak Dimas malam itu secara harfiah adalah sebuah kuburan masal tanpa nisan yang menyimpan dendam, ketakutan, dan penderitaan yang luar biasa dari masa lalu. Dimas, yang masih terduduk kaku di atas motornya, mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan logikanya bahwa suara itu mungkin hanyalah seekor hewan liar seperti babi hutan atau musang yang sedang mencari makan. Ia memutar kunci kontak berulang kali, mencoba menyalakan kembali mesin. Motornya menggunakan kickstarter. Dengan kaki kanannya secara tergesa-gesa, setiap kali kakinya menghentak pedal, suara besi yang beradu memecah kesunyian malam. Namun mesin tetap menolak untuk hidup dan hanya mengeluarkan suara erangan kosong yang sia-sia. Sementara itu, suara langkah kaki yang diseret di bawah lembah terdengar semakin dekat. Kini jaraknya diperkirakan hanya tinggal beberapa meter saja dari pinggir pembatas jalan aspal. Bersamaan dengan makin dekatnya suara tersebut, bau amis darah yang sempat mereda kini kembali menyeruak dengan intensitas yang berkali-kali lipat lebih kuat, hingga membuat Dimas merasa mual dan pusing. Melalui sudut matanya, ia melihat siluet kegelapan di sisi kiri jalan. Di antara celah pohon jati, perlahan-lahan mulai bergeser dan membentuk sebuah formasi yang tidak alami. Kabut-kabut yang menyelimuti jalanan tampak berter di satu titik, seolah-olah merespons kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang merayap naik dari dasar lembah eksekusi. Bulu kuduk di seluruh tubuh Dimas berdiri tegak, dan sebuah insting primordial di dalam dirinya berteriak agar ia segera meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Bahkan jika harus berlari tanpa sepeda motornya. Namun, kakinya terasa sangat berat, seolah-olah tertanam ke dalam tanah dan menolak untuk patuh pada perintah otaknya yang sudah didera. Ketakutan hebat ketika ia memaksakan pandangannya melihat ke arah depan jalan. Ia menyadari bahwa lampu sorot motornya yang mati menyisakan kegelapan yang samar-samar, mulai diterangi oleh cahaya bulan yang pucat di balik awan. Disinilah Dimas pertama kali melihat visualisasi dari kengerian tempat tersebut. Jide pengsana sekitar 20 meter di tengah jalan. Berdiri sesosok bayangan manusia dengan postur tubuh yang membungkuk aneh. Kepala sosok itu miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak masuk akal. Seolah-olah tulang, lehernya telah patah akibat hantaman. Benda tumpul yang sangat keras. Dimas menahan napasnya, memejamkan mata terat seraya merapalkan doa-doa pendek yang bisa ia ingat dalam kondisi mentalnya yang sudah berantakan. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu tidak menghilang, melainkan telah bergeser maju beberapa meter secara instan tanpa terlihat melangkah, menyisakan jarak yang semakin sempit di antara mereka. Dari jarak yang lebih dekat ini, Dimas dapat mendengar suara erangan lirih
Yang keluar dari sosok tersebut, sebuah suara parau yang terdengar, seperti perpaduan antara tangisan minta tolong dan cekikan. Napas terakhir seseorang yang sedang sekarat. Suara itu terdengar begitu nyata, bergema langsung di dalam rongga telinganya dan membuat kepalanya terasa berkenyut sangat nyeri. Ketakutan Dimas mencapai puncaknya ketika dari dalam kegelapan hutan di sisi kanan dan kiri jalan, suara erangan serupa mulai bersahutan, susul-menyusul menciptakan harmoni penderitaan yang mengerikan. Bayangan-bayangan hitam lainnya mulai bermunculan dari balik pohon-pohon jati. Beberapa di antaranya merangkak di atas tanah dengan posisi tubuh terbalik, sementara yang lain berdiri diam dengan pakaian yang tampak koyak dan berlumuran noda hitam pekat, mirip darah kering. Dimas menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan satu entitas saja, melainkan ia telah terkepung di tengah-tengah manifestasi dari seluruh korban pembantaian masa lalu yang mendiami tempat tersebut. Secara psikologis, manusia yang berada dalam kondisi ketakutan ekstrem seringkali mengalami distorsi waktu, di mana beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Dan hal inilah yang sedang dialami oleh Dimas di tengah jalur. Kare, pikiran logisnya yang selama ini mendominasi kehidupannya, hancur total malam itu, digantikan oleh kesadaran penuh bahwa sejarah kelam yang tertulis di buku-buku lama adalah sebuah realitas yang masih hidup dan bernyawa di tempat ini. Pelaku pembantaian di masa lalu mungkin telah tiada atau menua di tempat lain. Namun para korban yang mati dengan cara tidak wajar ini tampaknya tertahan di koridor. Waktu yang sama, mengulang-ulang momen kematian mereka setiap kali malam mencapai puncaknya. Dimas mencoba melakukan satu upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya dengan turun dari motor dan berniat mendorongnya sekuat tenaga menjauhi area jembatan. Namun, begitu kedua telapak kakinya menyentuh permukaan aspal, ia merasakan sensasi aneh yang luar biasa dingin merambat naik dari tanah. Melalui sol sepatunya, aspal di bawahnya terasa melunak, berdenyut pelan seperti lapisan kulit makhluk hidup, dan mengeluarkan cairan hitam kental yang baunya persis seperti minyak tanah bercampur darah tua. Setiap kali ia mencoba melangkahkan kaki, gerakannya terasa tertahan oleh tekanan udara yang mendadak menjadi sangat padat di sekeliling tubuhnya. Seolah-olah ia sedang berjalan di dalam air yang sangat dalam. Sesosok entitas yang pertama kali muncul di tengah jalan kini telah berada dalam jarak kurang dari 5 meter di hadapan Dimas, memungkinkannya melihat detail visual yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Sosok itu mengenakan pakaian kemeja kain lusuh khas petani zaman dahulu yang terkoyak di bagian dada, memperlihatkan luka menganga lebar tanpa darah yang mengalir, melainkan hanya menyisakan daging hitam yang membusuk. Wajah makhluk itu hancur di satu sisi, dengan mata yang terbelalak lebar tanpa selaput hitam, menatap lurus ke arah Dimas dengan pandangan kosong, namun penuh dengan luapan emosi, kemarahan, dan keputusasaan yang mendalam. Makhluk itu mengangkat satu tangannya yang gemetar. Jemarinya yang kurus kering menunjuk tepat ke arah wajah Dimas sembari membuka mulutnya, yang tak lagi memiliki rahang bawah. Dari mulut yang menganga lebar dan hitam itu, tidak keluar kata-kata, melainkan sebuah gelombang. Frekuensi suara bergetar yang langsung menghantam kesadaran Dimas secara paksa. Detik itu juga, isi kepala Dimas seolah dipenuhi oleh kilasan memori kolektif yang bukan miliknya. Ia melihat visualisasi malam jahanam puluhan tahun lalu secara acak dan cepat. Ia melihat kilatan cahaya senter yang boryong di antara pohon jati. Mendengar suara teriakan histeris pria dan wanita yang memohon ampun, serta suara letusan senapan yang memecah malam berulang kali. Dimas juga merasakan sensasi rasa sakit yang luar biasa di leher dan dadanya. Seolah tubuhnya sendiri yang sedang dieksekusi dan dilemparkan ke dalam jurang. Luang Kali Anyar malam itu
Efek dari hantaman visual mistis tersebut membuat Dimas berlutut di atas aspal dengan kedua tangan. Menjepit kepalanya yang terasa seakan ingin pecah. Ia berteriak histeris. Namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering dan terkunci rapat oleh hawa dingin yang ekstrem. Air matanya mengalir deras karena rasa takut dan sakit secara bersamaan. Sementara bengen hitam di sekelilingnya mulai bergerak mendekat secara serentak, memperkecil lingkaran kepungan mereka. Jarak terjauh dari manifestasi makhluk-makhluk tersebut kini hanya tinggal satu, jengkal dari tubuh Dimas, dan ia bisa merasakan embusan napas sedingin, es yang menerpa tengkuk serta kulit wajahnya dari berbagai arah. Di tengah keputusasaan total tersebut, ketika Dimas merasa bahwa jiwanya akan segera tercerabut dari raganya akibat tekanan gaib yang tak tertahankan, sebuah keajaiban mekanis terjadi. Tanpa ada yang menyentuh, lampu utama sepeda motor matic miliknya tiba-tiba menyala kembali dengan sangat terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan langsung membelah kegelapan di depan. Cahaya lampu yang mendadak itu tampak mengejutkan ites di sekitarnya. Mereka mengeluarkan suara jeritan melengking yang memekakan telinga dan mundur beberapa langkah ke belakang. Secara refleks akibat paparan cahaya tersebut. Bersamaan dengan itu, suara mesin motor Dimas mendadak berderu hidup dengan sendirinya, menciptakan getaran mekanis yang seolah menghancurkan isolasi gaib di tempat tersebut. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, insting bertahan hidup Dimas langsung mengambil alih seluruh kendali atas. Tubuhnya yang masih gemetar hebat, ia melompat kembali ke atas jok motor, menarik tuas gas sedalam mungkin hingga roda belakang kendaraannya slip di atas aspal basah sebelum akhirnya melesat maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Ia tidak lagi memedulikan lubang atau batu yang berserakan di jalan alternatif tersebut. Satu-satunya fokus utamanya adalah menjauh sejauh mungkin dari jembatan. Luang Kali Anyar, motornya melaju kencang membelah barisan. Bayangan hitam yang mencoba menghalangi jalannya. Di tengah aspal, yang anehnya langsung buyar menjadi kabut hitam setiap kali terhantam oleh lampu depan motor. Meskipun motornya telah melaju dengan kecepatan hampir 80 km per jam di jalur hutan yang berliku dan berbahaya, Dimas merasa seolah ia tidak benar bergerak menjauh. Pohon-pohon jati yang sama seakan terus berulang muncul di kanan dan kirinya, menciptakan sebuah ilusi labirin, ruang yang tidak berujung di bawah lereng Gunung Wilis. Melalui kaca spion motornya yang bergetar, Dimas dapat melihat dengan jelas bahwa kabut hitam pekat di belakangnya sedang bergerak mengejarnya secara agresif, membentuk pusaran angin besar yang terus membayangi roda belakangnya. Dari dalam pusaran kabut tersebut, wajah-wajah hancur para korban eksekusi sesekali muncul menjangkau ke arahnya, mencoba meraih bagian belakang jaket atau spakbor motor Dimas. Kengerian belum berakhir, karena jalan di depan kini mulai menurun dengan sudut yang sangat curam, menuju ke area yang dikenal warga sebagai tikungan patah kali catur. Di tikungan ini, Dimas dikejutkan oleh kemunculan sesosok tubuh wanita yang tergantung terbalik, dengan rambut panjang menjuntai ke bawah dari salah satu dahan pohon jati yang melintang di atas jalan. Wajah wanita itu tepat berada sejajar dengan posisi kepala Dimas saat motornya melintas di bawah dahan tersebut dalam hitungan milidetik. Dimas terpaksa merundukkan badannya serendah mungkin hingga dadanya menempel pada stang motor, menghindari benturan langsung dengan kepala makhluk kain. Kafan yang berlumuran darah tersebut yang mengeluarkan tawa melengking tajam. Suara tawa itu terus terenjang di dalam helm Dimas, memicu rasa pusing yang luar biasa dan membuat fokus berkendaranya menjadi sangat terganggu. Roda motornya sempat selip beberapa kali saat melintasi tumpukan daun jati basah, hampir melempar tubuhnya ke dalam jurang sedalam 15 meter yang berada di sisi kiri. Tikungan tanpa pembatas jalan tersebut
Tangan Dimas yang mencengkeram erat stang motor. Sudah mati rasa akibat kombinasi hawa dingin ekstrem dan sisa kepanikan yang belum mereda sama sekali. Ia terus merapalkan doa keselamatan tanpa henti di dalam hati. Memohon agar ia diberikan kesempatan hidup dan bisa melihat keluarganya kembali di rumah. Setelah melewati masa kritis di tikungan, kali catur yang seolah menguras seluruh sisa energi hidupnya, Dimas mulai melihat adanya perubahan visual di ujung jalan di depannya. Cahaya rimari dari lampu merkuri milik pemukiman warga desa terluar di kawasan. Kare mulai tampak berkip di balik rimbunnya pembatas hutan jati. Melihat tanda peradaban tersebut, pusaran kabut hitam yang mengejarnya di belakang perlahan mulai melambat dan menipis, seolah-olah tertahan oleh batas gaib yang tidak bisa mereka lewati di luar kawasan hutan eksekusi. Suara-suara erangan dan jeritan yang sejak tadi meneror indera pendengarannya pun perlahan memudar, digantikan kembali oleh suara angin malam yang normal. Dimas akhirnya berhasil keluar dari perbatasan hutan dan langsung menghentikan motornya secara mendadak tepat di bawah lampu jalan pertama di dekat gapura pintu masuk desa. Ia mematikan mesin motornya, lalu jatuh terduduk di atas tanah, berkerikil di pinggir jalan dengan tubuh yang basah, kuyup oleh keringat dingin meskipun udara malam itu sangat menusuk. Napasnya tereng seperti orang yang baru saja lolos dari kejaran maut yang nyata, sementara tangannya masih terus gemetar tanpa bisa ia kendalikan secara sadar. Di kegelapan, di balik kegelapan hutan kare yang baru saja ia lalui, sunyi kembali berkuasa seolah tidak pernah terjadi kengerian apapun di dalamnya beberapa menit yang lalu. Waktu menunjukkan pukul 23,15 WIB ketika Dimas akhirnya sampai di halaman rumahnya dengan kondisi fisik dan mental yang sangat memprihatinkan. Istrinya, Ratih, yang sudah menunggu dengan cemas di teras depan, langsung terkejut melihat wajah suaminya yang pucat pasi seperti mayat dengan tatapan mata yang kosong dan linglung. Dimas tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ditanya. Ia hanya berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai, langsung menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya yang terasa sangat kaku. Di depan cermin kamar mandi, Dimas tertegun melihat pantulan dirinya sendiri, menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah secara permanen dari dalam dirinya setelah malam jahanam tersebut, saat ia membuka jaket kain tebal yang dikenakannya selama perjalanan. Dimas merasakan perih yang luar biasa di bagian kulit punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang menggoresnya dengan paksa. Ketika ia membalikan tubuhnya menghadap cermin, ia tersentak melihat 5 bekas luka. Cengkeraman jari memanjang berwarna hitam. Keunguan di kulit punggungnya, persis seperti bekas luka bakar akibat suhu yang sangat dingin. Luka itu membentuk pola yang tidak beraturan, menegaskan bahwa kontak fisik dari entitas di hutan kare tersebut bukanlah sekadar halusinasi atau permainan psikologis dari rasa lelahnya. Semata, Ratih yang menyusul ke kamar mandi langsung menjerit tertahan melihat luka mengerikan tersebut di punggung suaminya yang tak pernah menderita penyakit kulit apapun sebelumnya. Malam itu, Dimas tidak bisa memejamkan matanya sama sekali meskipun tubuhnya sudah sangat kelelahan akibat aktivitas lembur kantor dan teror mistis yang dialaminya. Setiap kali ia mencoba menutup mata, visualisasi wajah hancur para korban eksekusi tahun 1965 langsung muncul di kegelapan kelopak matanya dengan sangat jelas dan nyata. Bau amis darah yang bercampur minyak tanah tampaknya telah menempel secara permanen di dalam rongga hidungnya, membuat setiap makanan dan minuman yang dicobanya terasa hambar dan memicu rasa mual yang hebat. Kamar tidurnya yang biasanya terasa hangat malam itu mendadak menjadi sangat dingin, memaksa dirinya untuk terus terjaga di bawah selimut tebal sembari memandangi langit-langit. Kamar dengan kecemasan tinggi keesokan harinya
Berita tentang kondisi Dimas yang mendadak jatuh sakit dengan demam tinggi yang tidak wajar mulai terdengar oleh tetangga sekitar rumahnya, termasuk oleh seorang sesepuh desa bernama Mbah Wiryo. Emigi Wiryo, seorang pria berusia 82 tahun yang merupakan salah satu saksi hidup mama pergolakan politik di tahun 1965, memutuskan untuk datang menjenguk Dimas ke rumahnya pada sore hari. Begitu melangkah masuk ke dalam ruang tamu tempat Dimas berbaring, tatapan mata Mbak Wiryo langsung tertuju pada bekas luka hitam di punggung. Dimas yang sengaja dibuka agar terkena angin. Orang tua itu menghela napas panjang. Wajahnya yang penuh kerutan tampak berubah menjadi sangat serius dan dipenuhi oleh rasa prihatin yang mendalam. Mbah Wiryo kemudian duduk di samping tempat tidur Dimas dan mulai berbicara dengan suara rendah, mengonfirmasi seluruh detail lokasi yang dialami oleh Dimas tanpa pria itu sempat menceritakannya terlebih dahulu. Beliau menjelaskan bahwa jembatan Luang Kali Anyar di Jalur Kare memang sedang mengalami purgatori spiritual yang hebat dalam beberapa bulan terakhir karena adanya proyek perluasan jalan yang mengusik ketenangan tanah makam massal tersebut. Bekas luka di punggung Dimas, menurut Mbah Wiryo, adalah sebuah tanda bahwa salah satu entitas korban di tempat itu telah menaruh titipan energi negatif ke dalam tubuh Dimas sebagai bentuk penyampaian pesan tersembunyi yang belum terselesaikan. Dimas mendengarkan penjelasan tersebut dengan sisi kesadarannya yang mulai menurun akibat demam tinggi yang terus menggerogoti daya tahan tubuhnya. Ia menyadari bahwa pelariannya malam itu dari hutan lereng Gunung Wilis belumlah sepenuhnya selesai. Ia berhasil lolos secara fisik, namun secara spiritual ada sesuatu dari masa lalu yang kini ikut pulang bersamanya ke rumah. Sumpah kegelapan dari tanah Kare tampaknya telah terikat pada dirinya, menetapkan bahwa mulai malam itu kehidupan Dimas tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum ia memutuskan untuk melewati jalur alternatif maut tersebut. 1 minggu setelah kunjungan Mbah Wiryo, kondisi kesehatan Dimas tidak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk secara tidak masuk akal dari medis. Tubuhnya yang semula tegap kini terlihat menyusut, dengan lingkar hitam yang semakin menebal di bawah kelopak matanya, yang sayu akibat absennya tidur yang berkualitas. Setiap dokter yang didatangkan oleh Rati hanya mampu mendiagnosis Dimas mengalami kelelahan akut dan gejala tifus. Namun tidak ada satupun obat modern yang mampu menurunkan suhu tubuhnya yang konstan berada di angka 39 derajat Celcius. Keanehan terbesar terletak pada bekas luka cengkeraman di punggungnya. Luka itu tidak kunjung mengering, melainkan mulai mengeluarkan aroma samar yang persis dengan bau tanah. Basa Luang Kali Anyar, Mbah Wiryo yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan anak muda di desanya kembali datang pada suatu malam Jumat Kliwon, membawa sebuah mangkuk kuningan berisi air, rendaman bunga setaman dan beberapa lembar daun kelor. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu 5 watt, orang tua itu mulai menceritakan riwayat awal pelaku pembantaian yang menjadi dalang di balik kutukan tanah Kare tersebut. Menurut penuturan Mbah Wiryo, eksekutor utama di Luang Kali Anyar pada tahun 1965 adalah seorang pria lokal bernama Suro Gendeng, sesosok jawara kejam yang direkrut oleh kelompok milisi tertentu untuk mengeksekusi para tertuduh PKI. Suro Gendeng dikenal mengeksekusi korbannya menggunakan sebilah celurit besar dan balok kayu jati, memukul tengkuk mereka hingga patah sebelum melemparkan jasadnya ke dalam jurang Kali Anyar. Suro Gendeng sendiri meninggal pada awal tahun 1990 dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh kulit tubuhnya membusuk saat ia masih hidup, dan ia terus berteriak meminta ampun kepada bayangan-bayangan. Tidak kasat mata yang mengepung tempat tidurnya. Namun, kematian sang eksekutor tidak lantas menghapus penderitaan para korban.
karena kebencian dan trauma massal yang tercipta, terlanjur meresap ke dalam urat tanah lereng. Gunung Wilis, Mbah Wiryo menjelaskan bahwa energi negatif dari Suro, Gendeng dan para korbannya telah mengkristal di wilayah jembatan beton tersebut, membentuk sebuah ruang hampa gaib yang sewaktu-waktu bisa menarik manusia hidup yang sedang berada dalam kondisi emosional atau fisik yang lemah. Dimas, dengan kondisi tubuh yang kelelahan setelah lembur kantor, menjadi wadah sempurna bagi energi sisa pembantaian tersebut. Ketika Mbah Wiryo mulai mengusapkan air bunga ke punggung Dimas, suasana di dalam rumah mendadak berubah menjadi sangat mencekam secara drastis. Angin malam bertiup kencang dari arah luar, menghantam jendela kaca ruang tamu, hingga bergetar hebat. Seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba mendobraknya dari luar. Lampu gantung di langit rumah mulai berkedip tidak stabil, sebelum akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan absurd yang pekat di dalam ruangan. Bersamaan dengan padamnya lampu, Dimas mendadak kejong di atas kasurnya. Kedua matanya terbalik hingga hanya memperlihatkan bagian putihnya saja, sementara mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara erangan parau yang sangat asing. Suara yang keluar dari tenggorokan Dimas malam itu bukanlah suaranya sendiri, melainkan suara berat, berlapis-lapis yang terdengar seperti jeritan puluhan orang yang sedang ketakutan secara bersamaan. "Kembalikan kepala kami, Suro. Di mana tanah kubur kami?" teriak Dimas dengan nada yang begitu melengking, hingga membuat Ratih yang menyaksikan hal itu langsung menangis histeris di pojok ruangan. Mbah Wiryo dengan tenang namun cepat menekan kedua ibu jari kaki. Dimas sembari merapalkan Iet Susi Kyuno, mencoba menahan entitas yang sedang berusaha menguasai kesadaran pria muda tersebut secara penuh. Pertarungan metafisika itu berlangsung hebat selama hampir 30 menit. Merontokkan seluruh perabotan kecil yang ada di sekitar tempat tidur akibat gelombang energi yang tidak kasat mata setelah pekikan terakhir yang memekakan. Telinga bergema di dalam rumah. Tubuh Dimas mendadak lemas dan jatuh terkulai ke atas bantal dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lampu rumah kembali menyala secara otomatis, menampilkan pemandangan ruangan yang berantakan, seperti baru saja dihantam angin puting. Beliung skala kecil, Mbah Wiryo terduduk lemas di lantai dengan napas yang terengah-engah. Wajah tuanya tampak pucat memandangi Dimas yang kini telah tertidur dengan napas yang kembali teratur. Namun, orang tua itu tahu bahwa tindakan yang dilakukannya hanyalah pertolongan pertama. Ikatan gaib antara Dimas dan Luang, kali anyar di hutan kare, belum benar-benar terputus. Memasuki minggu kedua setelah kejadian, Dimas mulai mengalami fenomena somnambulisme atau berjalan dalam tidur yang sangat mengkhawatirkan bagi keluarganya. Setiap malam tepat pukul 23, wib waktu yang sama persis ketika mesin motornya mati di jembatan Kare Tubuh, Dimas akan bangkit dari tempat tidur secara otomatis dengan mata terbuka namun kosong. Ia akan berjalan menuju pintu depan, mencoba membuka selat kunci dengan gerakan kaku yang mekanis. Seolah-olah ada magnet gaib yang sedang menarik tubuhnya dari kejauhan. Ratih terpaksa mengunci pintu rumah dari luar dan menyembunyikan kuncinya di tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh Dimas demi mencegah suaminya berjalan keluar. Rumah dalam kondisi tidak sadar, gagal keluar melalui pintu. Dimas sering kali ditemukan berdiri diam menghadap ke arah timur, arah di mana gunung. Wilis berdiri kokoh di balik kegelapan malam sembari menggumamkan kali dalam bahasa Jawa kuno. Nada suaranya terdengar datar tanpa emosi, menceritakan tentang dinginnya dasar jurang, aspal yang basah oleh darah, dan rintihan kawendra yang tertimbun di bawah akar pohon jati tua. Fenomena ini membuat lingkungan sekitar rumah Dimas mulai diliputi rasa cemas. Tetangga sering mendengar suara tangisan dan ketukan misterius dari dinding luar rumah. Dimas saat jam menunjukkan tengah malam,
Dimas seperti telah menjadi sebuah menara pemancar spiritual yang menghubungkan dunia. Manusia hidup dengan memori kelam tahun 1965 di hutan Kare. Secara psikologis, Dimas yang asli merasa seperti terpenjara di dalam tubuhnya sendiri. Ia sadar ketika malam tiba, namun ia tidak memiliki kendali sedikit pun atas motorik tubuhnya yang dikendalikan oleh entitas luar. Di dalam benaknya yang terdalam, ia selalu bermimpi berada di tengah hutan jati kare yang gelap, berjalan telanjang kaki di atas aspal yang melunak dan dikelilingi oleh ratusan siluet manusia tanpa wajah. Setiap kali ia mencoba berlari dalam mimpi tersebut, sesosok bayangan raksasa dengan leher patah yang ia lihat di jembatan akan selalu berdiri di depannya, menunjuk ke arah dadanya dengan jemari yang membusuk. Mimpi buruk yang berulang ini perlahan mulai mengikis kewarasan Dimas, membuatnya takut untuk sekadar memejamkan mata di siang hari. Melihat kondisi suaminya yang semakin mengkhawatirkan, Ratih akhirnya memutuskan untuk menuruti saran terakhir dari Mbah Wiryo, yaitu melakukan ritual ruatan atau pembersihan tanah di lokasi awal kejadian. Ritual ini bukan bertujuan untuk mengusir makhluk halus dengan cara kekerasan gaib, melainkan untuk memberikan penghormatan dan pengakuan atas penderitaan para korban yang selama ini terlupakan oleh sejarah resmi. Mereka harus membawa sesaji berupa bubur merah putih, kembang telon, dan tanah dari pekarangan rumah Dimas untuk ditukarkan dengan energi yang tertinggal di jembatan. Luang Kali Anyar, Dimas yang kondisinya masih lemah terpaksa dipapah masuk ke dalam mobil sewaan pada malam Kamis Legi, menuju kembali ke jalur maut yang hampir merenggut nyawanya. Perjalanan menuju ke lokasi jembatan malam itu terasa sangat lambat dan penuh dengan hambatan fisik yang tidak masuk akal di sepanjang jalan. Ban mobil yang mereka tumpangi sempat meletus secara mendadak saat memasuki wilayah Dungus. Meskipun kondisi ban tersebut masih baru dan aspal yang dilewati cenderung mulus, udara di dalam kabin mobil mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga mengembun di kaca jendela. Meskipun sistem pendingin ruangan AC telah dimatikan sepenuhnya oleh sang sopir, sepanjang sisa perjalanan, Dimas yang duduk di kursi tengah terus merintih kesakitan, memegangi punggungnya yang kembali mengeluarkan cairan hitam berbau amis yang menembus lapisan kemejanya ketika mobil akhirnya berhenti tepat di ujung jembatan. Luang Kali Anyar pada pukul 23,3 WIB. Suasana hutan jati di sekeliling mereka terasa jauh lebih pekat dan menekan dibandingkan malam pertama kejadian. Kabut tebal turun dari lereng gunung, membatasi jarak pandang lampu mobil hingga hanya menyisakan jarak 3 meter ke depan. Di bawah jembatan, suara aliran air sungai yang membentur batu terdengar samar-samar, berpadu dengan suara desau angin yang melewati sela daun jati kering, menciptakan atmosfer melankolis sekaligus mengerikan. Ritual pelepasan kutukan massal yang telah tertanam selama puluhan tahun di tanah berdarah. Kare ini pun siap untuk dimulai. Mbah Wiryo turun terlebih dahulu dari mobil dengan membawa sebatang obor bambu dan mangkuk sesaji yang telah dipersiapkan sejak dari rumah. Langkah kaki orang tua itu tampak mantap meskipun usianya sudah senja, menunjukkan pengalaman mental yang mumpuni dalam menghadapi fenomena metafisika tingkat tinggi di lereng. Willis, Ratih dan sopir mobil membantu memapah Dimas yang tubuhnya sudah gemetar hebat, melangkah keluar menuju ke tengah-tengah jembatan beton yang menjadi titik pusat pusaran energi gaib. Begitu kaki Dimas menyentuh aspal jembatan, suara kepakan sayap ratusan burung gagak mendadak terdengar dari atas tajuk pohon jati, disusul oleh suara erangan lirih yang mulai bermunculan dari dasar lembah. Mbah Wiryo segera menyalakan kemenyan madu, mengirimkan asap putih yang berbau khas ke udara malam yang dingin. Sebagai penanda dimulainya ritual komunikasi dua dunia, beliau mulai merapalkan mantra keselamatan dalam bahasa Jawa halus.
menyebut satu persatu nama-nama korban. Eksekusi tahun 1965 yang datanya berhasil ia himpun dari catatan. Sesepuh terdahulu, setiap kali sebuah nama disebutkan oleh Mbah Wirio, hembusan angin kencang akan menghantam tubuh mereka dari arah bawah jurang. Seolah-olah jiwa-jiwa yang disebutkan, namanya hadir memberikan respons atas panggilan tersebut. Dimas yang berada di tengah jembatan mendadak berlutut. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan sudut yang ekstrem sementara. Urat-urat di lehernya menonjol tegang melalui kabut tebal yang bergulung di atas jembatan. Ratih melihat dengan mata kepalanya. Sendiri siluet-siluet hitam para korban mulai bermunculan kembali dari tepi pembatas jalan. Mereka tidak lagi bergerak secara agresif seperti saat mengejar Dimas dahulu, melainkan berdiri diam mengelilingi area jembatan dengan posisi kepala yang tertunduk lesu. Di antara kerumunan entitas tersebut, sesosok makhluk dengan kemeja tani lusuh yang lehernya patah melangkah maju ke depan, mendekati posisi Dimas yang sedang menahan kesakitan luar biasa. Tatapan mata makhluk itu tidak lagi memancarkan kemarahan murni, melainkan sebuah kepedihan mendalam yang teramat sangat dari sebuah jiwa yang tidak pernah mendapatkan keadilan di dunia manusia. Kami bukan hantu yang ingin mencelakai. Kami hanya ingatan tanah yang menolak mati sebelum nama kami dibersihkan. Sebuah suara gaib bergema langsung di dalam pikiran semua orang yang berada di tempat itu tanpa melalui indera pendengaran. Mbah Wirio mengangguk takzim, lalu meletakkan mangkuk sesaji di atas beton pembatas jembatan dan menaburkan tanah pekarangan rumah Dimas ke dalam jurang Kali Anyar. Sebagai simbol pengembalian hak, orang tua itu berjanji di hadapan para entitas bahwa sejarah penderitaan mereka akan tetap diingat sebagai pengingat bagi generasi mendatang agar tragedi kemanusiaan serupa tidak pernah terulang lagi di bumi Kare. Mendengar sumpah dan pengakuan tersebut, sosok makhluk berleher patah itu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang gemetar, lalu menyentuh kening Dimas dengan ujung jarinya yang dingin. Detik itu juga, Dimas merasakan sebuah kehangatan yang aneh mengalir masuk ke dalam tubuhnya, menetralisir seluruh hawa dingin es yang selama 2 minggu ini menyiksa organ dalamnya. Bekas luka cengkeraman di punggung Dimas mendadak terasa sangat panas, sebelum akhirnya mengering secara instan, menyisakan keropeng hitam yang perlahan mengelupas dan jatuh ke atas aspal jembatan. Bersamaan dengan itu, lingkaran kepungan siluet hitam di sekeliling jembatan perlahan mulai memudar, menyatu kembali dengan kegelapan malam dan kabut lereng Gunung Wilis. Suara erangan dan jeritan yang selama ini meneror kawasan tersebut birang hilang, digantikan oleh kesunyian malam yang alami dan menenangkan hati. Burung-burung malam mulai kembali bersuara dari atas pohon jati, menandakan bahwa isolasi gaib yang selama ini mengunci wilayah Luang Kali Anyar telah mengendur secara signifikan. Dimas ambruk ke depan, jatuh pingsan di pangkuan Ratih. Namun dengan raut wajah yang kini terlihat sangat damai tanpa ada lagi gurat ketakutan yang tersisa. Ritual ruatan di jalur alternatif Kare malam itu telah berhasil membuka simpul kutukan. Sejarah yang selama ini mengikat jiwa manusia, hidup dan mati dalam lingkaran dendam. 1 bulan setelah malam ruatan di jembatan Luang Kali Anyar, kehidupan Dimas Baskoro Birangs kembali ke ritme semula. Meskipun tidak ada yang benar sama lagi seperti dahulu. Secara fisik, kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Demam tingginya hilang dan berat badannya mulai kembali normal berkat pola makan yang membaik. Namun, secara psikologis, Dimas menjadi sosok yang jauh lebih pendiam. Sering menghabiskan waktu luangnya dengan duduk termenung di teras rumah sembari memandangi siluet Gunung Wilis dari kejauhan. Pengalaman horor superrealistis yang dialaminya telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, kematian, dan lembaran sejarah kelam bangsa yang selama
Ini hanya dianggapnya sebagai cerita angin lalu. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staf administrasi gudang di kota yang menuntutnya untuk sering pulang larut malam melewati jalur-jalur sepi. Dimas memilih untuk membuka usaha toko kelontong kisil di depan rumahnya. Sebuah keputusan yang diambil demi memastikan bahwa ia selalu berada di rumah bersama anak dan istrinya sebelum matahari terbenam. Jalur alternatif Kare melalui hutan jati tua itu kini menjadi rute yang sepenuhnya ia hindari. Ia lebih memilih menempuh jarak 2 kali lipat lebih jauh melalui jalur utama kota daripada harus kembali mengusik memori tanah. Luang Kalianyar, trauma visual yang dialaminya malam itu telah menorehkan ketakutan yang mendalam terhadap kegelapan hutan di lereng gunung. Mbah Wiryo sendiri meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya 3 minggu setelah ritual tersebut diselesaikan di jembatan. Kare, orang-orang desa menganggap kematian orang tua itu sebagai akhir dari sebuah era, karena beliau adalah salah satu saksi kunci terakhir yang menyimpan memori autentik tentang peristiwa 1965 di wilayah tersebut. Sebelum wafat, Mbah Wiryo sempat meninggalkan sebuah pesan tertulis kepada Dimas, mengingatkannya agar selalu menjaga kebersihan hati dan tidak pernah melupakan doa bagi jiwa yang tertahan di alam purgatori lereng. Willis, pesan itu kini disimpan rapat oleh Dimas di dalam laci mejanya sebagai sebuah jimat pengingat akan batas tipis yang memisahkan dunia nyata dengan dimensi masa lalu yang kelam. Kawasan Uteng, Kare sendiri perlahan mulai mengalami modernisasi dengan dipasangnya beberapa lampu penerangan jalan umum PJU bertenaga surya oleh pemerintah daerah setempat di sekitar jembatan beton. Proyek pelebaran jalan alternatif yang sempat tertunda akhirnya diselesaikan tanpa ada lagi insiden alat berat yang rusak secara misterius atau kecelakaan kerja yang menimpa para buruh bangunan. Pengendara motor lain yang melintas di malam hari kini tidak lagi melaporkan adanya gangguan mistis yang ekstrem. Seolah-olah wilayah Luang Kali Anyar telah tertidur kembali dalam keheningan sejarah yang panjang. Manifestasi massal para korban pembantaian tampaknya telah mereda setelah mereka mendapatkan pengakuan spiritual yang mereka tuntut melalui tubuh Dimas. Namun, bagi Dimas, keheningan baru ini terasa seperti sebuah ketenangan yang rapuh dan menyimpan misteri yang belum sepenuhnya selesai di bawah permukaan tanah. Setiap kali hujan turun dengan deras di area lereng gunung pada sore hari, indera penciumannya terkadang masih menangkap aroma samar tanah, basah bercampur minyak tanah yang berembus dari arah timur. Aroma itu seakan menjadi alarm gaib yang mengingatkannya bahwa apa yang dialaminya bukanlah sebuah mimpi buruk biasa, melainkan sebuah realitas paralel yang nyata, yang sewaktu-waktu bisa kembali terbuka jika ada manusia yang melanggar batas ketetapan gaibnya. Kehidupan barunya dijalani dengan rasa syukur yang tinggi sekaligus kewaspadaan spiritual yang tidak pernah mengendur sedikit pun. Hubungannya dengan Ratih juga semakin erat setelah mereka bersama-sama melewati badai teror mistis yang hampir menghancurkan rumah tangga mereka tersebut. Ratih tidak pernah lagi mempertanyakan mengapa suaminya enggan keluar rumah setelah jam 8 malam atau mengapa Dimas selalu menyalakan lampu teras depan dengan sangat terang sejak sore hari. Mereka berdua telah berbagi sebuah rahasia besar tentang sisi gelap lereng Gunung Wilis. Sebuah rahasia yang tidak akan pernah mereka ceritakan kepada anak-anak mereka. Kelak demi menjaga ketenangan pertumbuhan jiwa mereka dari baung masa lalu yang kelam. 2 tahun telah berlalu sejak malam mencekam di jalur alternatif Kare. Dan waktu terbukti menjadi obat terbaik bagi penyembuhan trauma psikologis yang diderita oleh Dimas Baskoro. Toko kelontong yang didirikannya di depan rumah kini berkembang dengan cukup baik, memberikan stabilitas ekonomi baru yang membuatnya tidak perlu lagi memikirkan kerja lembur hingga larut malam di perkotaan.
Pada suatu sore di akhir bulan September tahun 2026, Dimas sedang merapikan barang dagangannya ketika seorang pelanggan Parubaya yang merupakan sopir truk pengangkut kayu jati mampir untuk membeli kopi sachet dan rokok. Sopir tersebut bercerita dengan santai tentang pengalamannya yang baru saja melintasi jalur alternatif Kare setelah bertahun tidak melewati rute tersebut karena perbaikan jalan. Dimas mendengarkan cerita sopir truk itu dengan ekspresi wajah yang tenang, tanpa ada lagi kepanikan atau debaran jantung yang berpacu cepat. Seperti dahulu ketika nama Kare disebutkan, sopir itu mengatakan bahwa jalanan di sekitar jembatan Luang Kali Anyar kini sudah sangat mulus, rata dengan aspal hot mix baru, dan pemandangan hutan jatinya terlihat sangat indah saat matahari terbit di pagi hari. Tidak ada kesan mistis atau cerita horor yang tersisa dari ucapan sang sopir. Bagi generasi baru pengendara, jalur tersebut hanyalah sebuah rute transportasi biasa yang efisien untuk memotong waktu perjalanan menuju ke area perkebunan atas. Sejarah kelam tempat itu tampaknya telah tenggelam sepenuhnya di bawah lapisan aspal tebal modernisasi. Setelah sopir truk itu pergi melesatkan kendaraannya, Dimas berjalan menuju ke tepi jalan di depan rumahnya, memandangi puncak Gunung Wilis yang sebagian tertutup oleh awan putih yang berarak pelan. Udara sore itu terasa sejuk dan damai, membawa aroma khas pegunungan yang bersih tanpa ada lagi selipan bau amis darah atau minyak tanah yang dahulu meracuni indera penciumannya. Dimas menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi rongga dadanya dengan bebas. Sebuah sensasi kehidupan yang sangat ia syukuri setelah hampir kehilangan jiwanya di koridor waktu kelam masa lalu. Ia menyadari bahwa bumi memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya, baik luka akibat sejarah pembantaian manusia maupun luka trauma di dalam batinnya sendiri. Malam pun turun dengan perlahan melingkupi kawasan lereng Wilis, menggantikan cahaya kemerahan senja dengan kegelapan malam yang alami dan tenang. Dimas menutup pintu toko kelontongnya secara perlahan, menguncinya dengan rapat, lalu melangkah masuk ke dalam rumah tempat Ratih dan anak balitanya sedang berkumpul di ruang tengah yang hangat. Di dalam ruangan tersebut, suara tawa kecil anaknya yang sedang bermain menjadi satu-satunya suara yang mendominasi, menghapus sisa sunyi mencekam yang dahulu pernah mengisolasi rumah ini dari dunia luar. Dimas duduk di samping istrinya, menggenggam jemari tangan Ratih dengan erat sembari melempar senyuman kecil yang tulus, menandakan bahwa kedamaian yang sejati akhirnya telah kembali ke dalam keluarga mereka. Di kejauhan sana, di bawah rimbunnya barisan pohon jati tua di jalur alternatif Kare, jembatan beton Luang Kali Anyar berdiri membisu di bawah siraman cahaya bulan pucat. Tanah yang menyimpan jasad puluhan korban eksekusi tahun 1965 itu kini telah tenang. Tidak ada lagi kabut hitam yang berputar agresif atau bayangan manusia berleher patah yang merayap naik dari dasar lembah. Sumpah kegelapan dari masa lalu telah terbayar melalui pengakuan spiritual dan doa-doa tulus yang dipanjatkan, meninggalkan tempat itu sebagai sebuah monumen bisu dari sebuah sejarah yang telah selesai ditulis dan dimaafkan oleh waktu. Alam semesta telah mengembalikan keseimbangan dua dunia, membiarkan yang mati beristirahat dalam keabadian tanah, dan membiarkan yang hidup melanjutkan perjalanannya di atas garis waktu yang baru. Dimas Baskoro akhirnya mematikan lampu ruang tamu, menyisakan lampu teras depan yang berpendar terang membelah. Malam lereng gunung yang sunyi, ia melangkah masuk ke dalam kamar tidur, merebahkan tubuhnya di samping anak dan istrinya, lalu memejamkan matanya dengan keyakinan penuh bahwa esok pagi matahari akan kembali terbit, membawa harapan yang baru. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi suara erangan parau, dan tidak ada lagi ketakutan terhadap kegelapan.
Kisah horor di jalur alternatif. Maut itu telah resmi berakhir dengan sebuah penutupan yang natural dan senyap di bawah naungan Gunung Wilis yang agung.